Hari itu aku berdiri di depan gerbang penjara, 5 tahun. Akhirnya aku bisa menghirup udara bebas. Tapi anehnya, tak ada siapapun di sana. Tak ada istri, tak ada keluarga, tak ada teman. Hanya udara dingin dan langit mendung yang seolah ikut membisu. Kupandangi jalanan satu persatu. Tak ada mobil putih seperti yang dulu dijanjikannya. Tak ada wajah yang aku kenal. Dulu dia bilang, "Aku akan menunggumu sampai kapanpun, Mas." Tapi kenyataannya, bahkan untuk datang sekali saja, dia tak pernah. Kupikir mungkin dia sakit, mungkin tak ada ongkos. Tapi begitu aku sampai kampung, semua itu runtuh. Tetanggaku berkata, "Laras sekarang jadi orang kaya, Mar. Dia bangun butik, punya ruko, mobilnya lebih dari 1. Aku hanya bisa terdiam. Kalau memang dia kaya, kenapa tak pernah menjengukku? Kenapa dia tak menjemputku saat aku pulang? Kenapa dia menghilang justru saat aku paling membutuhkan dia? Namaku Damar, aku bukan siapa-siapa, lulusan SMK, kerja di bengkel, makan seadanya, hidup secukupnya, tapi aku merasa lengkap. Sejak Laras hadir di hidupku, kami menikah tanpa pesta. Hanya akad sederhana di masjid kecil dekat rumah. Tak ada cincin mewah, tapi cinta kami. Dulu, aku yakin tak bisa dibeli dengan apapun. Laras wanita yang sabar. Meski kami cuma punya 1 kompor butut dan 1 kasur tipis, dia tetap tersenyum. Pagi-pagi dia berangkat kerja, bantu-bantu nyuci di rumah orang. Pulangnya masih sempat masak dan mijitin kakiku yang pegal. Hingga suatu hari, hidup kami benar-benar jungkir balik. Aku dituduh menggelapkan uang perusahaan. Bosku bilang aku manipulasi laporan keuangan. Padahal aku hanya nurut sistem yang disuruh atasan langsungku. Tapi semua bukti mengarah ke aku. Hari saat aku ditangkap, Laras menangis sekencang-kencangnya. Dia peluk aku sambil teriak, "Aku gak akan ninggalin kamu, Mas. Aku janji." Awalnya aku percaya. Setiap 2 minggu, dia datang jenguk. Bawa makanan, cerita soal kampung. Tapi perlahan, semua itu hilang. Kabar makin jarang. Telepon tak pernah diangkat. Dan hingga akhirnya, tak pernah ada lagi kabar darinya. 5 tahun, aku belajar menerima. Tapi tetap saja, hatiku menyimpan 1 nama. Laras. Dan ketika aku keluar dari penjara, aku pikir pelukannya akan jadi rumah pertama yang menyambutku. Tapi aku salah. Rumah itu sudah kosong, atau lebih tepatnya sudah bukan milikku lagi. Dari obrolan tetangga ke tetangga, aku tahu Laras kerja jadi pembantu di kota. Awalnya kupikir itu hal yang biasa. Tapi yang tidak biasa adalah perubahan hidupnya yang terlalu cepat. Kata orang, dia kerja di rumah pengusaha, suami istri kaya yang punya bisnis tambang. Tapi suatu malam, Laras tak pulang kerja. Besoknya, dia kembali, wajahnya kosong, matanya sembab. Dan sejak saat itu, dia berubah. Laras tak lagi takut bicara soal uang. Dia minta bayaran lebih tinggi dari majikannya. Dan anehnya, sang majikan menyetujui. Karena ternyata sang majikan sudah pernah merenggut Laras. Saat istri majikan sedang keluar negeri, Laras dirayu, dipaksa, dijatuhkan. Awalnya dia menolak. Dia merasa jijik, tapi dunia tak adil untuk perempuan miskin. Laras terpohok tak ada tempat lari, dan akhirnya dia menyerah. Dengan 1 syarat, bayar aku 5 juta setiap kali kau menyentuhku. Dari situ semuanya berubah. Laras bukan lagi korban, tapi dia menjadi bagian dari permainan. Uang masuk deras. Dalam 3 bulan, dia mampu menyewa kios di kampung. 6 bulan kemudian, dia beli tanah. Setahun berlalu, dia sudah punya mobil dan 2 usaha jalan. Tapi setiap rupiah itu dibayar mahal oleh air mata, oleh harga diri yang tercerabut, oleh hati yang mulai beku. Laras tak cerita ke siapapun. Semua usahanya dibangun diam-diam atas nama orang lain. Tapi bisik-bisik warga mulai menyebar. Mereka bilang, "Kok bisa ya? Pembantu mendadak kaya? Apa dia simpanan orang?" Mereka tidak tahu betapa sepi dan hancurnya hati Laras. Mereka tidak tahu bahwa setiap sen yang dia miliki adalah ceceran luka yang tak bisa dia ceritakan ke siapapun, termasuk ke aku. Awalnya Laras hanya ingin membuka warung kecil di kampung, satu tempat yang bisa memberinya penghasilan tetap tanpa harus tunduk pada siapapun. Tapi dunia tidak seputih niat baik. Uang 5 juta pertama terasa menjijikkan, tapi juga menyilaukan. Dalam semalam, Laras bisa membeli kulkas yang selama ini hanya dia lihat di katalog elektronik. Sekali disentuh, 5 juta, 2 kali, 10 juta. Lalu ada yang datang menawarkan 20 juta untuk menginap semalam. Dari sana semuanya menjadi kabur. Laras mulai menetapkan tarif sendiri. Dia hanya mau dilayani di hotel mewah, hanya dengan pria-pria yang datang dengan jas rapi dan mobil hitam panjang. Lambat laun, Laras tak lagi merasa bersalah.
Dia memisahkan tubuh dan pikirannya. Setiap dia keluar kamar hotel, dia menatap cermin dan berkata dalam hati, "Ini bukan aku Kumalot. Aku masih punya harga diri." Tapi harga diri itu pelan-pelan terkikis juga. Dari wong itu dia membangun beberapa usaha. Sebuah salon, toko pakaian muslimah, sampai tempat cuci motor. Semua atas nama kerabat atau teman. Semua agar tak ada jejak darinya. Tapi setiap malam sebelum tidur, dia menangis pelan. Menahan suara agar tak terdengar tetangga kos. Karena semewah apapun hidupnya, Laras tahu dia sedang berjalan di atas luka. Menukar masa depannya dengan detik-detik yang kotor. Dia tak bangga, tapi dia juga tak tahu cara berhenti. Hari itu aku tak sengaja bertemu dia di pasar. Laras, perempuan yang dulu aku cintai sepenuh jiwa, kini berdiri di depanku dengan wajah pucat dan sorot mata yang tak lagi kukenal. Dia sempat kaget, tapi cepat menunduk, seolah tak ingin terlihat terlalu senang atau terlalu peduli. "Mas Damar, kamu udah bebas?" Aku hanya mengangguk, menanti pelukan, senyum, atau sekadar tangisan rindu, tapi tidak ada. Dia hanya berkata, "Kalau kamu mau, tinggal saja di rumah sewaanku. Kita hidup sederhana, nggak usah mikir yang aneh-aneh." Aku mengangguk lagi. Mungkin dia hanya butuh waktu. Tapi di hati kecilku, mulai tumbuh curiga. Rumah itu terlalu rapi, terlalu mahal untuk ukuran pembantu rumah tangga. Ada parfum mahal di meja rias, ada 2 HP dengan model terbaru di sakunya. Dia bilang dia masih kerja jadi pembantu, tapi aku tahu. Dan tatapan matanya bukan tatapan wanita yang jujur, tapi tatapan yang sedang menyimpan banyak rahasia. Laras kini tidur di ranjang empuk, tapi wajahnya lelah, senyumnya kaku, dan dia terlalu tenang saat menjawab pertanyaanku. Seolah sudah terlatih, seolah terbiasa menyembunyikan diri dari seseorang yang berharap pulang ke hati yang dulu. Setiap malam dia pergi katanya ke Jalembut, tapi dia tak bawa pakaian ganti, tak pernah minta uang bensin, dan selalu pulang saat fajar perlahan. Aku tahu, aku sedang hidup bersama orang yang sudah sangat berbeda. Tapi, aku masih belum tahu seberapa jauh dia telah melangkah. Malam itu, hujan turun pelan. Aku baru pulang dari warung saat melihat Laras keluar rumah dengan dandanan yang tak biasa. Lipstik merah tua, baju hitam ketat, parfum yang wanginya menyengat sampai ke halaman. Dia bilang, "Lembur, Mas." Lalu pergi dengan mobil taksi online yang sudah menunggu di ujung gang. Aku diam. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Laras tidak pernah berdandan seperti itu sebelumnya. Dan sejak kami tinggal bersama, aku belum pernah benar-benar melihat dia tersenyum dari hati. Pukul 10 malam, aku menyusul. Aku titipkan motor di minimarket, lalu jalan kaki menyusuri deretan hotel di kota. Dan di salah satu lobi hotel bintang 5, aku melihatnya, Laras. Dia turun dari mobil dengan 4 pria. Mereka semua rapi, wangi, dan tertawa lepas seperti tak ada dosa. Salah satu pria itu bahkan merangkul pinggangnya. Laras tidak menolak. Dia hanya tersenyum tipis dan mengikuti mereka masuk ke dalam lift. Jantungku nyaris berhenti. Tapi aku masih belum mau menyimpulkan apapun. Aku butuh bukti. Aku butuh kebenaran meski aku tahu itu mungkin akan menghancurkanku. Aku dekati bagian resepsionis, berpura-pura sebagai tamu yang kehilangan ponsel. Tapi jelas mereka tak mengizinkan aku naik begitu saja. Lalu tiba-tiba, seorang pelayan hotel lewat, membawa nampan berisi wine dan makanan. Aku kejar pelayan itu di lorong. Ku tarik pelan bajunya, ku panggil pelan. Aku bilang, "Mas, tolong bantu saya. Saya bukan polisi, bukan penjahat. Tapi istri saya sedang di kamar atas. Saya curiga, saya ingin tahu kebenarannya." Awalnya dia ragu, tapi saat kulipat 2 lembar uang 50 ribuan dan kusematkan ke sakunya, dia mengangguk pelan. Aku keluarkan ponsel lamaku, nyalakan kamera, sambungkan ke video call, dan bilang, "Taruh di pojok ruangan." Di tempat mereka nggak sadar. Tak lama, pelayan itu kembali membawa tray dan naik ke lantai atas. Sementara aku duduk di halte hotel, sendirian. Dengan ponsel di tangan yang menampilkan layar kosong. Lalu, suara pintu terbuka terdengar. Satu persatu mereka masuk ke kamar, lalu Laras muncul di layar, masih dengan senyum tipis yang dulu pernah jadi milikku. Tapi malam itu, senyum itu bukan lagi untukku. Pria pertama mencium lehernya. Laras tertawa kecil. Pria kedua membuka jasnya, melepas dasi, lalu menyandarkan diri di sofa. Pria ketiga menyalakan musik. Pria keempat sudah tak sabar. Sementara Laras menggoda mereka semua, mengatur posisi, seolah ini sudah sering ia lakukan. Aku terpaku, tak bisa menoleh, tak bisa berkedip. Yang kulihat adalah wanita yang pernah bersumpah akan menungguku. Kini sedang menjual tubuhnya di depan mataku. 3 jam aku duduk di sana, menyaksikan semuanya. Suara tertawa,
erangan, bercampur musik lounge, dan denting gelas wine. Mereka bergantian, satu keluar, satu masuk. Dan Laras tetap dengan senyum kosong itu, seolah tubuhnya sudah tak lagi miliknya. Tak ada malu, tak ada ragu, hanya profesionalisme dingin yang menyayat hati. Pukul 2 dini hari, Laras keluar kamar. Rambutnya acak-acakan. Langkahnya tenang, dia masuk ke lift seperti tak terjadi apa-apa. Sementara aku masih duduk di halte, memeluk dada yang terasa seperti diremukkan dari dalam. Malam itu, aku tahu, semua yang kusangka hanya ketakutan, ternyata nyata. Semua yang kupikir cuma kecurigaan, ternyata terlalu telat. Dan di titik itulah, hatiku remuk. Tapi anehnya, aku tidak marah. Aku tidak berteriak. Aku hanya diam, karena mungkin rasa sakit yang terlalu dalam tak lagi bisa keluar lewat air mata atau amarah. Hanya bisa diam, membatu. Malam itu aku duduk di ruang tamu. Lampu sengaja kupadamkan. Hanya cahaya temaram dari dapur yang menerangi sudut rumah kecil kami. Jam hampir menunjukkan pukul 3 pagi saat suara langkah kaki Laras terdengar di depan pintu. Dia masuk dengan langkah ringan, mencoba tak membuat suara. Tapi aku sudah duduk di sana, menunggunya. Saat matanya bertemu mataku, dia membeku. Sekali ini, aku tak bicara banyak. Aku hanya mengangkat ponselku dan menekan tombol play. Rekaman itu mulai berputar. Wajah-wajah itu muncul. Suara musik, tawa, dan desahan itu bergema. Dan Laras jatuh bersimpuh di depanku. Dia memeluk lututnya sendiri. Lalu tangisnya pecah seperti air yang tak bisa dibendung lagi. Maaf Dam, maafin aku. Aku gak pernah pengen kayak gini. Tapi aku harus hidup. Aku harus bertahan. Aku cuma mau bisa mandiri. Aku cuma kata-katanya terhenti oleh isakannya sendiri. Lama dia menangis. Dan aku hanya diam menatapnya. Tidak ada amarah di dadaku malam itu. Yang ada hanya kosong, seperti ruang hampa di antara kami. Lalu akhirnya aku bertanya lirih. Berhenti Laras, udah cukup, pulang. Tapi dia menggeleng. Masih dengan air mata di pipi dia berkata, aku gak bisa Dam. Aku masih punya 10 jadwal. Semua DP-nya udah masuk. Kalau aku batalkan sekarang, mereka bakal lapor. Nama usahaku hancur. Utangku numpuk. Aku cuma butuh 1 bulan lagi. 1 bulan terakhir. Aku ingin marah, ingin teriak. Tapi, untuk apa? Yang ada hanya perasaan kalah. Karena bahkan wanita yang paling kucintai di dunia ini harus menjual dirinya. Bukan karena dia mau, tapi karena dunia yang tak beri dia pilihan. Dan pada akhirnya, aku hanya berkata, kalau itu pilihanmu, aku akan menunggumu. Tapi setelah itu, hentikan semuanya. Laras mengangguk dengan wajah hancur yang sudah kehilangan cahaya. Sejak malam itu, setiap hari aku mengantar Laras ke hotel-hotel yang berbeda. Kadang di pusat kota, kadang di pinggiran. Mobil yang kupinjam dari tetangga jadi saksi bisu perjalanan kami. Laras duduk di kursi depan, diam. Aku juga diam. Tak ada yang perlu dibicarakan. Hanya napas kami berdua yang saling menyusul dalam sunyi. Sebelum dia turun, aku selalu menatap wajahnya, mencari sedikit jejak Laras yang dulu. Tapi tak pernah kutemukan. Matanya kosong, senyumnya palsu, dan tubuhnya sudah bukan miliknya sendiri. Dari hotel, aku menunggu di parkiran. Tapi sebelum itu, aku titipkan kamera kecil di dalam tasnya. Kamera yang terhubung ke ponselku. Aku tak ingin mengawasinya, tapi aku juga tak bisa membiarkan diriku tenggelam dalam ketidaktahuan. Dan setiap malam, layar ponselku menjadi neraka kecil bagiku. Aku melihat dia, menggoda, melayani, tersenyum seolah-olah tak ada luka. Tapi aku tahu, itu bukan cinta. Itu sisa dari kehancuran yang terbungkus dalam profesionalitas dan kebisuan. Kadang aku ingin menutup mata, tapi aku tak bisa. Karena aku sudah terlalu jauh, terlalu dalam mencintai. Bahkan dalam luka yang seharusnya bisa membuatku pergi. 3 minggu berlalu, lalu 4, sampai akhirnya tinggal 1 jadwal tersisa. Setiap malam aku pulang sendirian. Laras datang saat pagi. Kadang menangis diam-diam di kamar mandi, tapi tak pernah lagi bicara tentang kapan ini akan berakhir. Dan aku menangis juga, tapi tak pernah di hadapannya. Hanya di balik pintu, di balik setir mobil, atau di depan layar CCTV yang memantulkan kenyataan pahit. Bahwa cinta kadang bukan tentang memiliki, tapi tentang bertahan, meski hancur. Akhirnya, 10 jadwal itu selesai. 1 bulan penuh yang terasa seperti seumur hidup. Laras tidak bicara banyak setelah tugasnya selesai. Dia hanya masuk ke kamar, mandi lama, lalu tidur dengan wajah yang tak lagi aku kenali. Pagi itu kami pulang ke kampung. Dia menunjuk satu persatu usaha yang sudah berdiri. Salon, toko baju,
tempat laundry, semuanya atas namaku sekarang. Ini semua buat kamu, Mas. Aku udah cukup, katanya. Pelan, tanpa menatapku. Aku kira semuanya sudah berakhir. Aku kira akhirnya kami bisa tenang. Tapi ternyata luka lama tak pernah pergi semudah itu. 3 hari setelah kami pulang, sebuah pesan masuk ke HP Laras. Nomor asing, tanpa nama. Tapi ancamannya jelas. Kalau kamu nggak datang malam ini, kamu tahu akibatnya. Aku tahu rumahmu. Aku tahu keluargamu. Laras mematung, wajahnya pucat. Dia hanya menatapku, matanya meminta izin. Tapi juga menyerah. Aku harus pergi sekali ini saja, Mas. Habis ini, semuanya selesai. Aku ingin bilang tidak, aku ingin menghentikannya. Tapi aku tahu, kadang untuk menyelamatkan orang yang kita cintai, kita harus membiarkannya masuk ke neraka untuk terakhir kalinya. Malam itu aku kembali duduk di mobil, mengantarnya ke tempat yang entah berapa kali telah menodainya. Laras turun tanpa sepatah kata, hanya tatapan terakhir yang basah oleh air mata. Aku tunggu sampai fajar, dan ketika dia kembali, langkahnya lemah, tapi matanya penuh tekad. Nomor itu sudah kuhapus, semua koneksi sudah kuputus. Mulai hari ini, aku hanya untuk kamu. Kalau kamu masih mau, aku tak menjawab. Aku hanya memeluknya erat seerat mungkin. Bukan karena aku memaafkan semuanya, tapi karena aku tahu cinta kami tinggal sisa-sisa. Dan aku tak mau kehilangan sisa itu juga. Kami pergi ke rumah seorang kiai tua di pinggir desa. Rumahnya sederhana, dindingnya kusam, tapi ada ketenangan yang tak pernah kami rasakan sebelumnya. Di sana, kami duduk bersila, Laras di sampingku, tangannya gemetar menggenggam sajadah. Kiai itu tak banyak bertanya, dia hanya menatap kami lama, lalu berkata pelan, tak semua orang terlahir suci, tapi setiap orang diberi kesempatan untuk kembali. Sejak hari itu, kami mulai belajar dari nol, mengaji, salat tepat waktu, mendengar ceramah dalam diam. Laras menangis setiap malam. Kadang saat sujud, tubuhnya gemetar. Aku tahu dia sedang bicara pada Tuhan. Tentang masa lalunya, tentang aib yang tak bisa dia hapus, tentang tubuhnya yang sudah tak utuh, tapi hatinya ingin pulang. Dan aku masih luka. Aku masih teringat semua tayangan itu. Semua malam-malam di parkiran, semua rekaman di layar kecil yang membunuhku perlahan. Tapi aku juga tahu, meninggalkannya bukan pilihan. Karena aku masih mencintainya. Bukan karena dia sempurna, tapi karena aku tahu dia pernah berjuang untuk kami. Salah jalan, iya, tapi dia tetap kembali. Kami kini hidup sederhana di kampung, jauh dari kota, jauh dari segala ingatan buruk, tapi bekasnya masih ada. Kadang Laras terdiam lama saat melihat wanita-wanita muda berseliweran di televisi. Kadang aku menangis diam-diam saat mencium aroma parfum tertentu yang mengingatkanku pada malam-malam kelam. Tapi kami saling menguatkan, saling mengobati. Meski luka kami belum sembuh sepenuhnya, kami sadar mungkin kami tak akan pernah bersih seperti dulu. Nama kami tak akan kembali harum, tapi kami ingin mati dalam keadaan yang lebih baik. Kami ingin tutup mata dengan hati yang tak lagi berat oleh dosa. Dan itulah yang sedang kami perjuangkan hari demi hari. Karena kami percaya hidup memang kadang menjerumuskan, tapi selalu ada jalan kembali. Asal kita mau mengakui bahwa kita pernah salah dan mau membayar harga dari sebuah perubahan. Dan kami juga percaya, cinta sejati bukan soal indahnya masa lalu, tapi tentang keberanian menanggung luka bersama, meskipun perih, meskipun tak sempurna. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling bersih yang layak dicintai, tapi siapa yang tetap tinggal saat semua yang tersisa hanya air mata dan niat untuk berubah.